Salam Bu. Ya. Siap Bu, mangga. Ya, mari Pak, mari. Terima kasih. Salam. Fazal mana? Salam, mari Pak. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih. Sampai, silakan. Pak Azwar, Ya, Damang. saya alhamdulillah. Iya, ini bukti loh, saya itu pemakai Aqua. Alhamdulillah. Lo air Jawa Barat. Nggak ada. Kudu atuh. Bukan hanya di sini, di rumah, di mobil, di tempat tidur. Saya itu peminum air putih. Bangun Bagus. tidur 2 gelas, nanti olahraga 3 gelas. Jadi saya itu pemegang Aqua. Tapi Aqua yang dalam pikiran saya adalah Aqua yang airnya jatuh dari gunung. Nah, ini diterangin. Nah, diterangin ahlinya. Loh, ceritanya itu, ya kan gini loh. Kan kita ini berhadapan dengan masyarakat. Betul. Iya. Pelanggan kita ini bukan ahli geologi. Pelanggan kita ini masyarakat umum yang ikut gambar. Di videonya adalah Aqua air pegunungan, airnya jatuh dari atas. Maka pikiran orang, termasuk pikiran saya waktu itu, berarti airnya ditampung, dimasukin ke pipa, kemudian diolah, jadilah air yang siap minum. Kan itu yang diomongin, ya kan? Nah, kemudian ternyata airnya di dalam tanah. Gitu loh. Sebenarnya gampang. Aqua itu sumbernya adalah air pegunungan yang di dalam tanah, sederhana. Tagline baru ya kan? Karena narasi yang diceritakan kan itu. Iya. Jadi gimana? Kebetulan Dan nih, Kak. kemudian saya cerasin dulu. Saya ini keliling industri. Satu, saya ngebedahin pertambangan sudah hampir selesai. Dan di mana pertambangan tidak boleh menjadi kekuatan yang merusak alam, merusak lingkungan, gitu loh. Itu udah clear tuh. Udah beres semuanya. Maka waktu itu saya bergeser. Saya masih lihat mobil gede nih. Saya bilang kok ternyata mobil pengangkut air mineral Aqua. Habis itu saya lihat lagi, ini nabrak orang, 3 orang meninggal karena bebannya terlalu berat. Mudun, mobilnya udah tua-tua. Makanya saya waktu itu udah deh, kalau begini di Jawa Barat seluruh pengangkutan bahan material tambang yang jalannya langsung melewati jalan kabupaten, jalan provinsi, Sumbok 2, biar untuk keamanan dan kenyamanan. Jadi tujuan saya waktu itu adalah ingin membenahi transportasi publik sektor pengangkutan barang dengan tidak menggunakan mobil besar dan tonasenya Aqua tiap hari overload. Di datanya harusnya 5 ton, 6 ton, kemudian ngangkutnya hampir 15, 13 gitu. Jadi gimana Pak? Jadi saya nggak ada niat untuk sumber air. Karena diajakin aja, oh itu. Sekalian lihat. Nah, gimana? Iya. Atau mungkin Izin kebetulan dari kami datang mewakili Aqua dan non di Indonesia. Saya mewakili manajemen dan ada teman-teman dari pabrik, ada dari ahli air juga, ada dari teman-teman komunikasi dan teman-teman sustainability. Kebetulan kita bicara lingkungan juga. Jadi terima kasih sekali kepercayaannya dan mau mampir ke pabrik sekarang juga menerima kami. Izin kami nanti juga sharing mungkin dengan bahasa yang lebih lugas gitu, yang lebih gampang dimengerti. Tadi kayaknya tagline-nya juga bagus Kang. Tapi kita sebenarnya bangga banget untuk beroperasi di Jawa Barat. Kalau pabrik kita secara keseluruhan kita punya bisnis air minum dan juga bisnis nutrisi. Di Jawa Barat itu pabriknya sekarang 9. Jadi Subang merupakan salah satunya. Jadi memang Jawa Barat merupakan sesuatu yang kita banggakan karena nggak cuma jumlah pabriknya, tapi sebenarnya banyak juga inisiatif kami yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan. Jadi memang komitmennya luar biasa untuk Danone. Mudah-mudahan dengan award dari gini. Karena ini juga bukan kesalahan ibu, bukan kesalahan aku, kesalahan negara. Kesalahan pemerintah, ya kan? Pajak air diambil. Tapi masyarakat sekitar nggak dikasih air, airnya ngambil dari sawah. Kan ini fakta. Nah, jadi saya ini ingin benahin apa? Saya ini ingin benahin manajemen pemerintah. Yuk pajak air hanya untuk 3. 1 untuk distribusi air ke masyarakat sekitar. 2 untuk infrastruktur jalan. Yang ketiga adalah untuk penghijauan. 3. Itu komitmen saya. Jadi saya ini orang yang terserah orang mau ngomong apa, saya punya komitmen itu, gitu loh. Jadi mungkin nanti bisa di-sharing dari segi air dulu nih, Kang. Ada Pak Azwar, dia memang sekarang ini dulu, jadi Aqua ini air pegunungan apa air di bawah pegunungan? Pak Azwar, monggo. Di sini Kang.
Jadi aqua itu adalah air pegunungan. Memang simple gitu ya kita ngomong air pegunungan gitu ya seperti itu. Jadi, nah untuk melakukan klaim air pegunungan itu BPOM itu minta bukti. Kalau dibilang ini air pegunungan, apa buktinya? Mungkin bisa gampang aja kan di lereng gunung gitu. Nah, tapi kita nggak situ sehingga akhirnya di setiap sumber air kita itu kita melakukan studi dengan universitas. Nah, salah satunya di sini kita melakukan studi dengan Universitas Pajajaran. Nah, jadi dengan Prof. Hendar Mawan, beliau profesor yang pertama hidrogeologi di Bandung gitu. Jadi dengan Prof. Hendar Mawan dan timnya sehingga akhirnya kita bisa membuktikan bahwa ini loh ada di lereng timur laut Susubang, itu di lereng timur laut Tangkupan Perahu, ininya Richard areanya gitu. Bagaimana kita cara bisa melihat meyakinkan seperti itu? Jadi ada yang namanya itu kajian hidroisotop. Jadi setiap air itu sama seperti setiap manusia itu mempunyai sidik jari. Nah, sidik jarinya itu air itu dalam isotop. Isotopnya ada namanya deuterium, ada oksigen 18 gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat sehingga kita bisa tahu bahwa dari kita ambil sampelnya si air hujan, lalu nanti kita cari nih air hujan itu yang jatuh di mana gitu. Nah, nanti dari sumber kita ambil juga sampelnya, kita cek sama-sama isotopnya. Sehingga kita bisa mengetahui, oh isotop yang ini itu kalau air hujannya itu meresap di ketinggian sini gitu di daerah sini. Nah, itu yang akhirnya kita bisa membuktikan ini loh buktinya karena memang dia air hujan yang meresap di pegunungan. Karena memang sama juga dengan mata air, memang kalau di dalam pembagian perizinan, kalau mata air itu dikategorikan sebagai air permukaan sehingga perizinannya larinya ke PUPR, Kementerian PUPR, sedangkan air tanah itu larinya ke Badan Geologi. Ada kalau kita lihat secara definisi bahwa apa itu air tanah? Air tanah itu adalah air yang berada di bawah permukaan tanah. Nah, dari air tanah ini, tapi kalau kita lihat mata air juga sebenarnya keluar dari dalam tanah dia, gitu. Jadi ya memang ada yang keluar dari samping juga ada, tapi tetap aja dia di bawah permukaan tanah kan ada tebing yang kepotong gitu dia keluar gitu. Jadi sebenarnya ya yang satu mata air itu ya memang sudah terbentuk secara alami. Nah, sedangkan kalau di aqua ini itu kita melakukan pengeboran. Nah, di pengeboran inilah kenapa kita melakukan pengeboran, karena salah satunya di dalam pengeboran itu kita bisa meyakinkan tempat sekelilingnya itu benar-benar bisa diproteksi gitu. Sehingga kita melakukan pengeboran, kita melakukan pemipaan, nanti kita melakukan sampai triple casing untuk meyakinkan bahwa air yang ada di aquifer yang dangkal yang di atas itu tidak keambil, tidak masuk, karena terus terang ya aquifer yang ada di atas itu sangat rentan terhadap pencemaran gitu. Jadi kita memproteksi jangan sampai nanti mungkin sekarang tidak ada pencemaran tapi nanti bisa jadi kemudian hari kan banyak perubahan tata guna lahan gitu. Jadi itu yang kita coba pertahankan dengan standar kualitas dari airnya aqua sendiri gitu. Benar. Waktu awal aqua kan saya tahu saya nanti juga ke seluruh air mineral akan saya datangi. Bukan hanya aqua ya, pada semuanya semua harus tertib, terarah, memiliki komitmen pada lingkungan, dan yang berkomitmen bukan Bapak negara. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten harus komitmen. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah pertama aqua ke Cisalak, ke desa apa namanya? Darmaga. Air yang digunakan yang mana? Pertama kali pabrik itu buka itu mungkin Bapak sudah hadir di sana yang melihat ada sumber satu di sana itu. Memang sumber satu itu sumber mata air gitunya. Jadi mata air pertama kali pabrik dibuka, tapi dengan berjalannya seiringan waktu. Berarti kan gini, mohon maaf. Yang pertama itu waktu aqua berproduksi menemukan sumber air, air yang digunakan adalah air mata air. Ya, betul. Yang di sebelah kanan itu, yang longsor itu, yang mengalirkan aliran sungai yang di bawahnya. Betul. Artinya waktu awal aqua memproduksi air di Cisalak sesuai dengan iklannya. Kalau saya kan mengikuti pikiran publik.
Ini kan hanya urusan pikiran publik, Pak. Gini, sesuai dengan iklannya waktu awal berdiri Aqua di Cisalak Subang mengambil air itu sama dengan iklannya. Karena di atasnya diambil airnya dan pengambilan pipanya kan ke samping, tidak ke atas. Kata orang Sunda pancuran. Nah itu masuk logika. Kan ini ngomong logika aja. Kalau kualitas saya percaya yang 100 meter Pak dibanding permukaan kalau saya, gitu loh. Kan saya juga orang kampung. Ada pohon beringin, ada pohon aren, kemudian ada pohon bambu bitung. Masukin tuh dari sini ke situ, cek bambu, keluarlah air habis itu. Nah, jadilah tempat saya mandi sampai sekarang Pak. Jadi kalau ngomong Mbak Kang Deddy mandi dari mana? Air mata air. Saya itu di bawah tempat tidur saya itu mata air yang saya lindungi. Jadi saya mandi dari situ tiap hari, nggak pakai mandi dan saya minum dari situ, sama dengan minum Aqua. Tapi saya beli terus tiap hari sama bapak.